Udah direkam, Li? Ini lagi loading. Oh ya, sip. Udah ada tulisannya belum? Rekam. Di kiri atas. Udah Wait. ya? Udah, sip. Udah sip. Langsung nih ya. Ya, mulai buka, Li. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok efisiensi motor DC. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Alekat Marendra, NIM I0719010. Kemudian ada teman saya, Alolius Abayuhans Abraham. Dadah dulu dong, dadah dulu. Mana ya? Terus ada Andika Sukma Pradana. Oke. Dan di sini kami pada efisiensi motor di sini kami ada dua pokok bahasan outline, yaitu electrical losses dan mechanical losses. Langsung saja ke introduction. Nah, mungkin dari kita kan ada yang bertanya-tanya nih, efisiensi apa sih? Jadi intinya itu efisiensi itu ibaratnya perbandingan antara P input, P output terhadap P input. Jadi jadi nanti dari daya itu dibandingin kemudian dikali 100%. Nah, terus juga motor ini sebenarnya kalau bisa dibilang konsepnya mirip dengan generator. Tetapi kalau motor ini dari mekanikal menjadi listrik. Nah, jadi daya mekanik dari motor ini sebenarnya mengalami losses yang membuat daya output yang berupa mekanik tadi itu lebih kecil daripada daya inputnya yang berupa elektrik. Nah, jadi kurang lebih rumusnya seperti yang ada pada tampilan PPT kami. Nah, rumus dari daya ini sendiri voltase dikali arus. Jadi satuannya volt ampere atau kadang orang juga bisa bilang watt. Oke, lanjut next. Oke, Andika, monggo. Oh ya, saya ya. Oke. Kali ini saya membahas tentang electrical losses-nya. Nah, pada diagram di sebelah kanan ini diperlihatkan bahwa motor itu mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi, energi listrik ini saat dimasukkan ini raw murni energi listrik itu nanti dia pas masuk di proses di motor, dalam proses pengubahan ke energi mekaniknya itu ada losses-nya. Nah, losses-nya itu, arus yang di-apply dikuadratkan dikalikan, hambatan pada yang terdapat pada ameratur. Nah, dalam proses perubahan energi listrik ke energi mekanik ini ada namanya, daya pada saat tidak ada beban. Jadi, power saat no load. Rumusnya itu, ini, apa namanya, IMF pada, motor dikalikan arus yang di-apply. Nah, rumus ini tuh membuat rotor pada motor bergerak. Karena rotor itu berputar, maka terdapat torsi dan kecepatan anguler. Maka dari itu, daya pada saat no load itu sama dengan EA dikali IA sama dengan torsi pada saat no load dikali kecepatan, anguler. Bisa dilihat keterangan-keterangannya, power-nya itu dalam satuan watt, EA-nya itu, IMF pada ameratur dalam satuan volt, torsi pada 1 Newton meter, dan kecepatan anguler atau kecepatan rotasinya itu radian per second. Nah, di samping electrical loss ada mechanical losses. Mechanical losses itu terjadi karena ada gesekan pada komponen, misal bearing, pada sikat, dan pada lilitan di motor, di rotor. Nah, juga juga ada gesekan dengan udara di armatur. Nah, gesekan-gesekan ini dipengaruhi kecepatan dari motor, gesekan sikat komutator, dan slip ring. Jadi, daya yang loss pada mechanical ini dirumuskan, torsi dikalikan kecepatan anguler. Torsinya ini, torsi yang berkurang karena gesekan. Nah, jadi itu torsi pada saat rotor bergerak tanpa beban lebih besar daripada torsi yang ada bebannya. Ibaratnya ini seperti mainan Tamiya. Jadi Tamiya itu punya motor DC. Nah, motornya itu dihubungkan
dengan komponen ya, yang menghubungkan roda-rodanya ini untuk bergerak. Nah, pasti sambungan antar komponen itu ada gaya geseknya dong, dan gaya geseknya itu bisa mengurangi daya yang terjadi saat motor bergerak menggerakkan Tamiya. Monggo, Abram, lanjutkan. Untuk selanjutnya ada daya output. Nah, dalam banyak kasus, mechanical losses tadi biasanya dapat diabaikan karena rugi-rugi pada torsi rotor itu sangat kecil mendekati nol, jadi tidak terlalu berpengaruh kepada hasil akhir atau efisiensi yang kita cari. Ini rumusnya ada P2 sama dengan T-load atau torsi yang ada pada beban dikalikan dengan omega. Nah, kita dapat cari nanti sama dengan T-load itu sama dengan TD. Nah, TD itu apa? Torsi saat proses perubahan. Itu ditulis dengan rumusnya, kita cari dengan KT dikali IA. KT itu apa? KT itu merupakan konstanta yang dipengaruhi oleh jumlah kutub magnet pada motor atau biasa kita sebut P, jumlah lilitan atau Z, dan faktor geometri, karena motor pada dasarnya berbentuk silinder. Nah, pada kasus ini menggunakan rumus volume dari silinder. Example 1 contoh diberikan soal suatu motor DC seri daya input yaitu 55 kW, tegangannya 380 volt, tahanan medan jangkar atau RA sebesar 0,3 ohm, tahanan medan seri atau RSE sebesar 0,10 ohm, rugi tegangan masing-masing ada V sikat sebesar 1,2 volt dengan putaran motor 1200 rpm, rugi inti besi dan rotasi 3%, daya input dan rugi stray losses 120 watt. Nah, pertanyaannya berapakah efisiensinya? Next. Nah, dalam mengetahui efisiensi, yang pertama kita cari sesuai dengan rumus, yaitu rugi-rugi yang ada pada motor DC tersebut, daya input dan daya output. Next. Nah, kita masukkan dalam diketahui dulu, P inputnya ada 55 kW, IA itu arus total yaitu tadi kilowatt dibagi tegangan 144 ampere, RA 0,3 ohm, RSE tadi 0,1 ohm, sedangkan V sikat 2,4 volt karena ada dua sikat. Solusinya, dalam mencari efisiensi, cari dahulu rugi-ruginya atau P losses, yaitu total watt yang keluar. Nah, di sini total watt yang keluar kita cari dari armatur ada arus kuadrat dikali RA, yaitu tadi arusnya 144 kuadrat dikali 0,3, 6,2 kW. Cari rugi-rugi lagi, 144 kuadrat dikali 0,1 ada 2 kW. Nah, sedangkan sikat juga ikut dihitung rugi-rugi dari sikat, yaitu arus dikali 2 sikat, karena tadi ada 2 sikat yang digunakan, yaitu 144 dikali 2 dikali 1,2 yaitu 345,6 watt. Jika sudah ketemu total rugi-rugi atau watt yang keluar, selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja total watt yang keluar. Tadi ada 6,2 kW, ditambah 2 kW, terakhir ditambah 345,6 watt. Totalnya ada 8,546 kW. Berikut rumusnya sudah dimasukkan. Efisiensi P input atau watt masuk dikurangi P losses atau watt keluar dibagi P input atau watt masuk dikali 100%. Tadi yang masuk ada 55 kW atau kita masukkan atau kita jadikan watt yaitu 55.000 watt dikurangi 8.546 watt dibagi P input tadi dikalikan 100%. Jadi total efisiensi yang ada pada motor DC tadi totalnya adalah 84,46%. Lanjut ke example 2. Jadi soal ini diberikan sebuah motor DC dengan magnet permanen.
diberi tegangan 25 volt, arus 2 ampere, dan kecepatan rotasi atau omega 1300 rotation per minute. Nah, efisiensi mesin adalah 90% dengan kondisi pengenal. Lalu disuruh mencari hambatan pada armatur atau RA dan konstanta pada motor. Dan diberi juga torsi mechanical loss sebesar 0,0334 Nm. Nah, jadi memakai example 1 tadi, kita harus mencari daya input dan daya output. Lalu kita cari rumusnya itu pakai informasi yang diberikan dari soal untuk menentukan daya ke motor. Nah, P input ini, daya input, sama dengan tegangan yang diberikan dikalikan dengan arus, yaitu dayanya itu 25 dikali 2, sama dengan 50 watt. Nah, nilai efisiensi memungkinkan menghitung daya keluaran pada kondisi pengenal. Lalu didapat P outputnya ini dari 0,9 dikali 50 watt. Nah, efisiensinya itu udah diketahuin tadi ya di awal, 0,9. Lalu output yang dihasilkan ini karena inputnya 50 watt dengan efisiensi 90, maka outputnya itu hanya sebesar 45 watt. Nah, sebenarnya losses-nya itu tidak semerta-merta 5 watt. Ada namanya mechanical loss. Mechanical loss itu mengurangi loss-nya lagi. Jadi pada saat diolah, si daya listrik ini ada electrical loss, ada mechanical loss. Mechanical loss ini dicari dengan menggunakan rumus torsi dikalikan kecepatan anguler. Nah, torsinya ini kan sudah diketahui nih, 0,0334 Nm. Lalu kecepatan anguler ini dibuat dalam satuan radian per second dari rotation per minute-nya. Nah, ini bisa dilihat cara mengubah ke satuan radian per second ini dengan cara seperti ini. Ini menit ketemu menit, 1 habis, lalu 2 dan 60 jadi 30. Lalu revolution dengan ini habis 1. Jadi hasilnya dayanya yang hilang karena rugi-rugi mekanik itu 4,55 watt. Nah, daya pada saat tidak ada beban sama dengan daya mechanical loss ditambah daya keluaran sebenarnya. Jadi 4,55 ditambah 45 watt. Jadi ini sama dengan 49,55 watt. Nah, lanjutannya ini kita disuruh mencari konstantanya kan. Jadi konstantanya itu kita memakai persamaan daya pada saat tidak ada beban. Nah, bisa dilihat rumusnya seperti ini. Sudah diketahuin daya, lalu pakai persamaan yang K dikali I dikali omega. Lalu dimasukkan K dikali 2 ampere, I-nya tadi 2 ampere diketahui, dan omeganya yaitu 1300 pi per 30 radian per second, ini harusnya tidak ada RPM. Lalu konstanta didapat dengan daya dibagi dengan arus dan kecepatan anguler, dan menghasilkan hasil 0,182 volt second. Ini konstantanya sudah ketemu, lalu mencari hambatan pada ameratur. Hambatan pada ameratur ini menggunakan rumus V input, yaitu VDC-nya itu yang 25 volt, sama dengan hambatan ameratur dikalikan dengan arus yang di-apply, yaitu 2 ampere ditambah EA. EA-nya itu sama dengan konstanta dikali kecepatan anguler. Jadi 0,1 ditambah 0,182 dikalikan dengan 1300 pi per 30. Maka hambatannya ketemu 0,11 ohm. Silakan Ali dilanjutkan. Oke, selanjutnya yang contoh terakhir. Ini bisa dibilang contoh soalnya masih sederhana ya, masih dasar seperti introduction yang pertama. Jadi di sini dikasih kasus ada motor DC dengan 15 horsepower mempunyai rugi-rugi total sebesar 1310 watt.
waktu bekerja dengan beban penuh. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari efisiensinya. Nah, next. Nah, kita menggunakan rumus yang seperti di awal tadi, yaitu daya output dibagi daya input dikali 100%. Nah, tapi karena ini kasusnya 15 horsepower, kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk watt, yaitu 15 dikali 746, karena 1 horsepower itu 746 watt. Jadi, jadi 15 dikali 746 itu sebagai daya keluarannya dibagi dengan 15 kali 746 yang itu merupakan 15 horsepower tadi ditambah 1310 watt yang merupakan rugi-rugi dikali 100%. Jadi totalnya efisiensi dari motor DC ini sebesar 89,5%. Nah, itu dia contoh soal terakhir dan mengakhiri presentasi kita kali ini. Karena memang waktu yang terbatas, kami akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.